Assalamualaikum, selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Pak Dik-Dik. Hari ini kita berkesempatan untuk melakukan supervisi akademik. Sebelum kita mulai, kan Pak Iwan ingin saya mengamati bagaimana Pak Iwan melakukan coaching. Nah, sekarang Pak Iwan ingin saya mengamati bagian yang mana yang ingin dikembangkan, Pak. Terima kasih Pak Dik-Dik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin diamati terkait kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, kalau nanti Pak Iwan melakukan coaching dengan Bu Ruli, yang seperti apa yang ingin Pak Iwan perhatikan terkait mengajukan pertanyaan berbobot ini? Pertama, apakah pertanyaan yang saya ajukan ini mengandung kata kunci atau tidak? Lalu, pertanyaan yang saya gunakan, apakah pertanyaan terbuka atau tidak? Oh, Pak Iwan, sekarang merasa sudah berada di skala berapa jika skalanya 1 sampai 5 terkait kompetensi coaching mengajukan pertanyaan berbobot ini? Nah, itu Pak, saya sering merasa ketika bertanya tidak menggunakan kata kunci dari kunci serta terkadang suka keceplosan menggunakan kata mengapa. Kalau boleh menilai, saya berada di posisi nomor 2 sekarang Pak Dik-Dik, saya itu di nomor 2. Oh, baiklah. Jadi Pak Iwan sekarang berada di posisi nomor 2. 1 sampai 2 menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Nah, sekarang harapannya Pak Iwan kompetensi coachingnya meningkat sampai nomor berapa, Pak? Oh, saya berharap tidak muluk-muluk Pak, saya dapat naik ke nomor 3 deh, Pak Dik-Dik. Oke, baik Pak Iwan. Nah, sekarang Pak Iwan akan melakukan sesi coaching dengan Bu Ruli. Nanti saya akan amati proses coachingnya antara Pak Iwan dengan Bu Ruli ya. Nanti setelah selesai coachingnya, kita bertemu lagi ya Pak. Ya, siap Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ruli. Selamat siang, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak, selamat siang. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sama-sama. Oh iya, Ibu tadi kan sudah sepakat untuk bertemu sama saya. Katanya Ibu mempunyai masalah yang mau disampaikan. Kalau boleh tahu masalahnya apa, silakan Bu. Iya Pak, benar. Saya di sekolah punya seorang siswa. Nah, siswa ini tampaknya tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Dalam setiap pembelajaran saya di kelas, dia tidak pernah fokus pada pelajaran. Dia juga jarang menuntaskan dengan baik tugas-tugas yang saya berikan. Dia memang tidak mengganggu temannya, tetapi diam saja tanpa mengerjakan apapun. Nah, ternyata berdasarkan laporan dari guru mata pelajaran yang lain, anak tersebut memang seperti itu. Dia tidak pernah merespon apa yang disampaikan para guru di kelas. Dia juga tidak pernah bertanya, jarang mengerjakan tugas-tugas dengan benar, dan tampaknya seperti orang yang tidak paham dengan apa yang disampaikan. Saya sering bertanya pada anak itu, "Kamu sedang apa?" Nah, kalau saya tanya seperti itu, dia akan segera pura-pura menulis sesuatu pada bukunya. Namun ketika saya perhatikan, apa yang dia tulis tidak sesuai dengan apa yang ditugaskan. Nah, itulah Pak permasalahan saya. Oh iya, jadi masalahnya anak yang tidak fokus belajar ya Bu ya. Ya, Apakah Ibu sudah mencoba untuk mencari tahu mengapa anak tersebut seperti itu Bu? iya Pak, saya sudah pernah mengajak ngobrol anak tersebut Pak. Dia itu anak pertama dan punya seorang adik. Menurut pengakuannya, dia tidak memiliki masalah di keluarganya. Tapi saya tidak mengetahui apakah dia berkata
benar atau berbohong. Karena menurut saya, dia memiliki masalah di rumah atau di lingkungannya, tetapi tidak mau berterus terang kepada saya. Itu, Pak. Oh, mungkin kalau begitu, Ibu, apakah Ibu mempunyai metode pembelajaran lain yang bisa membuat anak tersebut dapat terpacu gitu, Bu, untuk belajar dengan lebih fokus lagi? Oh iya ya Pak ya, betul juga Pak. Mungkin juga saya harus mencoba berbagai metode agar anak tersebut tidak bosan dengan metode pembelajaran yang saya terapkan. Iya, rencananya apa yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut dapat lebih baik lagi dalam belajar? Apa, Bu, rencananya? Ya, rencana saya akan melakukan kunjungan ke rumahnya atau home visit, Pak. Saya ingin bertemu dengan keluarganya, lalu melihat kondisi rumahnya, dan mengobrol dengan orang tuanya. Tuh. Oh, bagus itu, Bu, rencana yang sudah bagus ya. Ya, Namun Pak. selain dari itu, apakah masih ada rencana lainnya yang akan Ibu lakukan? Kalau saya boleh tahu, Bu? Ya, Pak, rencana saya mungkin saya akan meminta bantuan pada guru BK, Pak. Ya, mungkin saja anak tersebut membutuhkan seseorang yang dapat menampung keluh kesahnya atau ketidaknyamanannya dalam belajar. Oh, baiklah. Ibu sudah mempunyai rencana yang yaitu home visit ya, Bu ya, dan Ya, Pak. minta bantuan rekan kerja yaitu guru BK. Ya, Pak. Apakah masih ada lagi rencana lain yang akan Ibu lakukan? Rencana lainnya mungkin nanti Pak, kalau misalnya kedua rencana itu saya jalankan dulu. Kalau misalnya kedua rencana itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya akan menentukan rencana yang berikutnya, Pak, supaya apa yang saya harapkan dapat tercapai. Oh, bagus, Bu. Apa yang Ibu harapkan dari kunjungan ke rumah anak tersebut atau home visit tadi dan setelah melaksanakan berkonsultasi dengan guru BK tadi, Bu, apa yang Ibu harapkan? Ya. Tentu saja saya mengharapkan keterangan sebanyak-banyaknya tentang anak itu, Pak. Tentang kondisi rumahnya, keluarganya, atau lingkungan masyarakatnya. Tentu saja yang berkaitan dengan permasalahan anak tersebut, Pak. Ya. Oh, iya. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar ya, Bu ya. Jika sudah dilaksanakan rencana tersebut, lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk mempertanggungjawabkannya? Iya, Pak, saya akan terus memantau anak tersebut. Kalau misalnya pembelajaran yang saya laksanakan dengan metode tertentu itu bisa membuat anak tersebut bisa fokus dalam belajar, tentu saya akan terus menggunakan metode tersebut, namun divariasikan dengan metode-metode yang lainnya. Ya, berarti Ibu akan melaksanakan apa yang telah Ibu rencanakan. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan lancar ya, Bu ya. Saya hanya dapat memotivasi Ibu agar permasalahan Ibu dapat terselesaikan dengan baik. Ya Pak, terima kasih banyak atas motivasi dan dukungannya. Semoga saya dapat melaksanakan rencana ini dengan sebaik-baiknya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, keren sekali proses kucingnya. Sudah sistematis dan berlangsung mengalir begitu saja. Apa yang sudah bagus dari proses tadi jika dikaitkan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, terima kasih Pak Dik-Dik. Yang sudah baik, yang saya rasakan tadi, saya sudah menanyakan topik yang akan dibahas berdasarkan kata kuncinya, yaitu tentang anak yang kurang fokus pada saat pembelajaran dilangsungkan. Oke, apakah ada kompetensi lain nih yang ingin Bapak kembangkan lagi? Sejauh ini, proses percakapan coaching, saya mencoba menangkap kata kuncinya, tapi saya merasa ragu-ragu apakah betul itu tadi kata kuncinya. Pak Iwan, sekarang saya sampaikan pengamatan saya ya Pak. Tadi betul
Pak Iwan sudah mengajukan berdasarkan kata kunci. Kemudian sudah dirubah menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci. Kemudian yang menarik lainnya yaitu banyak kalimat yang menggunakan kata tanya yang unik tapi tidak menjudge Koci, malah menjadikan Koci menjadi jauh lebih mudah memahami pertanyaan yang Pak Iwan ajukan. Apa sih yang terpikir Pak Iwan ketika mendengar Bu Ruli bercerita seperti itu? Oh, yang saya pikirkan adalah bahwa Ibu Ruli ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul seperti tentang anak yang kurang fokus, tidak melaksanakan tugas, juga tentang kehadirannya, gitu Pak. Bagaimana pendapat Pak Iwan ketika mendengarkan hasil umpan balik dari saya ini, Pak? Sejauh ini saya menjadi tenang ya Pak. Ini menjadi evaluasi serta motivasi lagi buat saya. Terima kasih Bapak atas motivasinya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat menanyakan terkait media sosial, Pak Iwan dapat mengeksplor lebih jauh terkait hal itu yang sering digunakan. Bagaimana pendapat Bapak? Saya setuju ada beberapa kata kunci yang hilang Pak. Dan sebetulnya dapat dimanfaatkan lagi. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Pak Iwan lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area mengajukan pertanyaan berbobot ini? Dari diskusi kita hari ini, saya harus lebih belajar lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, serta penggunaan kata kunci untuk dijadikan pertanyaan. Hal ini bisa saya uji cobakan lagi latihan coaching ke guru-guru di sekolah. Kemudian, saya harus mencatat kata kunci yang dilontarkan dari coaching. Kemudian, memastikan bahwa yang saya gunakan adalah kata kuncinya. Bagaimana Pak Iwan dapat memastikan bahwa yang digunakan itu betul-betul kata kunci, Pak? Hal ini bisa dilihat ketika saya ajukan pertanyaan baru, coachingnya merasa ada perasaan yang baru atau coaching jadi lebih tersadarkan, Pak. Baik, Pak. Jadi Pak Iwan akan berlatih proses coachingnya. Kapan rencana tersebut akan dilaksanakan, Pak? Oh iya, rencananya mulai besok saya akan berlatih coaching dengan rekan di sekolah. Saya usahakan minimal 1 hari ada proses coaching dengan rekan di sekolah. Baik Pak, jadi nanti 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya Pak untuk melihat progres dari Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Dik-Dik. Ya sukses terus ya Pak Iwan. Ya, sama-sama. Baik, kita mulai saja. Sebagai coach saya Dik-Dik Juwanta Nugraha dan coachi Bapak Iwan, kemudian pengamat Ibu Ruliani. Adapun kasusnya yaitu Bapak Iwan adalah seorang guru di SDN Beber, Kecamatan Bojong Picung. Dari keempat kepala sekolah yang sudah berganti tersebut, banyak tugas yang baik itu akademik maupun non-akademik itu dibebankan kepada Pak Iwan. Sementara guru-guru yang lain tidak diberikan kesempatan sehingga Pak Iwan merasa kurang nyaman. Baiklah,
uraian percakapannya silakan dimulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak. Bisakah saya minta waktunya ingin ngobrol sama Bapak sebentar? Apa boleh Pak? Wah, dengan senang hati sekali. Apa yang mau Bapak ceritakan sehingga kelihatannya Bapak agak bingung seperti itu. Ada masalah apa ya Pak? Benar Pak, saya lagi bingung nih. Begini Pak, pada saat ini saya merasa kurang nyaman dengan rekan sejawat di sekolah saya. Hal ini sangat mengganggu pikiran saya Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak capai dari akhir percakapan kita ini Pak? Saya hanya ingin mendapat solusi yang terbaik dari permasalahan ini Pak. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya Pak, mohon Bapak ceritakan hal apa yang membuat Bapak merasa kurang nyaman dalam hal Bapak melaksanakan tugas di sekolah Bapak. Oh iya, begini Pak. Semenjak saya menjadi guru di SD yang sekarang ini, di sekolah ini, sudah ada 4 kali pergantian kepala sekolah. Nah, beliau-beliau semua itu selalu membebankan tugas itu kalau ada misalkan contoh membimbing siswa di dalam olimpiade MIPA atau ekskul ataupun dalam bidang olahraga, selalu saya Pak yang ditunjuk sama beliau, dan juga kalau misalkan kepala sekolah berhalangan hadir, terus untuk mengambil tugas-tugas beliau itu selalu saya yang ditugaskan. Sedangkan kan di sini ada juga guru yang lainnya gitu Pak. Kira-kira nih menurut Bapak, permasalahan yang sedang dialami saat ini, Bapak bisa merasakan apa dengan keadaan seperti ini? Ya, saya merasa kurang enak dan kurang nyaman dengan rekan guru yang lainnya, Pak. Takut ada kecemburuan, dan saya juga sebagai manusia biasa terkadang merasa lelah, Pak, dengan keadaan seperti ini. Oh, iya, iya, iya. Nah, dari tadi Bapak menyampaikan kurang nyaman dengan rekan-rekan Bapak karena mungkin Bapak yang terlalu banyak diberikan beban tugas. Nah, dari mana Bapak tahu bahwa rekan Bapak itu ada kecemburuan terhadap Bapak? Apakah ini hanya perasaan Bapak saja atau bagaimana, Pak? Oh iya, ini mungkin hanya perasaan saya saja, Pak, tapi terkadang sikap-sikap mereka juga, terkadang mereka bilang bahwa saya ini seperti dianakmaskan, kata mereka begitu, Pak. Jadi mereka mengatakan Bapak sebagai anak emas kepala sekolah. Kira-kira keinginan Bapak ini seperti apa dalam pembagian tugas supaya terjadi suasana kerja yang nyaman gitu, Pak? Jadi bukan hanya ke Bapak saja tugas-tugas itu yang menumpuk, gimana Pak? Oh iya, begini ya, keinginan saya ini hanya ingin ada keadilan saja di dalam hal pembagian tugas. Tentunya misalkan sekarang ada tugas membimbing siswa mengikuti lomba Olimpiade MIPA. Misalkan nanti kalau ada tugas lagi tentang di bidang pendidikan, guru olahraga, misalkan guru yang lain di bidang kesenian, terus jadi berganti. Jadi semuanya pada kebagian tugas seperti untuk PAI oleh guru yang lain juga, begitu Pak. Jadi keinginan saya itu ada keseimbangan dan keadilan dalam melaksanakan tugas. Oh iya, jadi Bapak menginginkan bahwa Pak Kais itu membagi tugas itu seimbang dan merata. Begitu ya Pak. Kira-kira Bapak sudah coba apa untuk mengatasi masalah tadi yang kurang nyaman dengan rekan-rekan kepala sekolah? Iya, saya pernah ngobrol dengan rekan ataupun kepala sekolah, tetapi secara terpisah Pak, dan tidak resmi gitu, secara seperti ngobrol biasa saja begitu. Oh, bagus juga itu. Iya, kalau kata rekan sejawat apalagi ibu-ibu katanya kalau ada untuk membimbing
siswa misalkan dalam kegiatan apa, ada alasannya misalkan tidak bisa pakai motor, jalannya rusak, itu ada saja alasannya Pak, gitu. Ya, ya, ya. Ya. Berarti Bapak sudah pernah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan berbagai cara menurut Bapak gitu ya. Dan bagaimana menurut Bapak, apakah ini cara itu berhasil atau bagaimana Pak? Sementara ini belum Pak, belum maksimal. Ada, tapi progresnya belum maksimal gitu. Memang sekarang Pak KS sudah bisa membagi tugas, tapi kadang-kadang teman saya juga itu ada aja alasannya lain, misalkan sudah ditugaskan itu sama Pak Iwan saja begitu Pak katanya. Jadi belum Nah, maksimal Pak. ya. Nah, sekarang apa rencana Bapak yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini, Pak? Oh iya, rencana saya ke depannya adalah saya akan mencoba menemui Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru semuanya. Nah, rencana saya akan dimusyawarahkan secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah ya Pak ya. Kalau Bagus. kemarin kan secara individu, saya dengan guru terpisah, terus dengan kepala sekolah terpisah. Nah sekarang ada rencana untuk mengadakan musyawarah secara bersama, secara resmi gitu Pak. Ya. Oh, bagus sekali Pak rencananya. Semoga harapan Bapak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari musyawarah yang akan direncanakan Bapak itu? Ya, saya berharap terjadinya suasana kerja yang nyaman dan pembagian tugas yang adil dan merata untuk semua warga sekolah agar terjadinya keadilan dan keseimbangan dalam melaksanakan tugas begitu Pak. Bagus. Saya sangat suka rencana itu, Pak. Lalu komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Oh, saya mungkin besok atau 2 hari ke depan akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan guru-guru akan membahas permasalahan ini, gitu Pak. Siapa yang akan Bapak minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini, Pak? Tentunya saya akan minta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk mengingatkan tentang komitmen ini. Nah, bagus sekali Pak. Mudah-mudahan permasalahan yang Bapak alami sekarang bisa terselesaikan. Ya, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya ini. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dik adalah seorang guru di SMK Negeri 1 Cianjur. Selain mengajar, beliau juga diberikan tugas tambahan sebagai staf bidang humas dan industri. Tugas pokoknya mengajar dengan jumlah jam 36 jam pelajaran per minggu. Ditambah lagi dengan tugas sebagai staf humastri dan sekarang beliau juga mengikuti program calon guru penggerak. Pada bulan Desember ini, kegiatan beliau di sekolah sangat padat. Di antaranya, beliau harus membuat naskah soal untuk penilaian akhir semester. Beliau juga harus mempersiapkan segala perlengkapan dan administrasi untuk pelaksanaan program PKL. Ditambah lagi tugas-tugas rutin CGP di LMS yang dituntut harus dikerjakan dan selesai pada waktu yang relatif singkat dan bersamaan. Kemudian kami akan menyampaikan skenario-nya sebagai berikut. Silahkan Pak Dik. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Waalaikumsalam, sore juga Pak. Bolehkah saya minta waktunya? Ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu sebentar saja. Boleh Pak, silahkan duduk Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, ceritakan saja Pak. Ada masalah apa Pak? Begini Bu, di Ya, pekan ini saya harus menyelesaikan banyak tugas-tugas pada waktu bersamaan. Di antaranya mulai dari bikin soal PAS, menyiapkan kelengkapan administrasi PKL, dan menyelesaikan tugas-tugas CGP di LMS. Nah, saya jadi bingung dan nggak tahu harus melakukan apa dulu nih. Aduh, memang cukup banyak ya Pak ya. Nah, sekarang Pak Dik, tenangkan dulu. Mari kita diskusikan masalah tersebut bersama saya. Oke Pak, kita sekarang diskusi ya. Ini kira-kira apa yang ingin Bapak capai atau Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini, Pak? Ya, sebelumnya terima kasih Bu ya.
Saya berharap setelah diskusi dengan Ibu, saya bisa menjadi tahu apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu. Oh iya Pak. Kira-kira menurut Bapak, apa saja yang membuat Bapak menjadi bingung seperti itu Pak? Gini Bu, yang membuat saya bingung sekarang adalah bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan semua tugas itu pada waktu yang bersamaan, tuh Bu. Oh begitu Pak. Tugas-tugas apa saja yang harus Bapak selesaikan? Lalu kapan deadline-nya Pak? Yang pertama, saya harus menyusun naskah soal PAS yang harus dikumpulkan di akhir pekan ini. Kemudian, yang kedua, saya juga harus mempersiapkan kelengkapan dan administrasi PKL sepanjang pekan ini. Dan itu sudah harus selesai di hari Kamis, Bu. Dan yang ketiga, saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas CGP melalui LMS di sepanjang pekan ini. Itu, Bu. Oh ya, begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi pekerjaan itu? Dan bagaimana hasilnya? Sebenarnya saya sudah mencoba membuat agenda dan jadwal pembagian waktu saya, tapi hasilnya tetap saja tidak cukup waktunya, Bu. Jadi Oh saya begitu. masih bingung gitu, Bu. Begitu. Jadi Bapak sudah membuat agenda dan jadwal ya Pak ya, tapi tetap tidak cukup waktu untuk mengatasi hal itu. Betul, Bu. Kalau jumlah guru pada mata pelajaran yang Bapak ampu ada berapa Pak di sekolah Bapak? Untuk di tingkat yang sama sebenarnya ada 2 orang, Bu. Saya dengan rekan saya, Ibu Lina namanya, Bu. Ya. Nah, kalau seperti itu, kira-kira menurut Bapak apalagi yang bisa dilakukan? Oh iya ya. Saya akan coba meminta bantuan rekan saya aja gitu ya, Bu, Ibu Lina. Mungkin beliau dapat membantu saya dalam menyusun naskah soal PAS, tapi beliau juga kayaknya lagi sibuk deh, Bu. Gimana dong ya, Bu ya? Oh begitu, tapi Bapak sudah bertanya langsung tentang kesibukan Bu Lina? Belum sih, Bu. Sebenarnya saya Oh, khawatir aja. Saya khawatir beliau tidak bisa membantu saya gitu, Bu. kalau begitu hanya kekhawatiran saja ya Pak ya, belum pasti Bu Lina seperti itu ya Pak ya. Nah, sekarang apa yang akan Pak Dik lakukan sehingga Bu Lina bisa berkolaborasi dengan Bapak? Saya akan mencoba berbicara dengan Bu Lina dan mengajaknya berkolaborasi dalam menyusun naskah soal PAS. Dan saya pikir saya tidak perlu khawatir lagi ya, Bu ya, karena kekhawatiran tidak akan menghilangkan kesulitan pada hari esok, tetapi justru akan menghilangkan kekuatan pada hari ini. Ya betul Pak. Tapi nanti setelah bertemu dengan Bu Lina, kira-kira apa yang akan Bapak harapkan dari hasil pembicaraan dengan Bu Lina tersebut, Pak? Saya berharap sih Bu, beliau Bu Lina itu berkenan berkolaborasi dengan saya dalam menyusun naskah soal PAS sehingga beban saya sedikit berkurang lah Bu. Oh, bagus sekali Pak, saya suka dengan rencana Bapak itu. Lalu sebagai bentuk komitmen Bapak menjalankan rencana itu, apa yang akan Bapak lakukan? Sekarang aja saya chat Ibu Linanya ya untuk minta waktu bertemu besok pagi itu. Oh iya, betul sekali Pak, kayak banget tuh Pak. Semoga pertemuannya berjalan lancar ya Pak ya, dan hasilnya Terima, sesuai dengan yang diharapkan. terima kasih banyak Bu sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan permasalahan saya. Ya Pak, saya juga senang mendengarkan keluh kesah Bapak tadi. Semoga sukses selalu ya Pak ya. Amin, semoga Ibu juga sukses selalu. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.